Tepat di usianya yang ke-499 tahun, Jakarta tampil dengan dua wajah yang kontras. Di satu sisi, pembangunan infrastruktur terus melesat. Namun di sisi lain, kesemrawutan dan keterbatasan ruang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Crescentia Kinanti, Bowo Iman, dan Ahmad Zainal akan mengajak kita menelusuri apakah kemajuan kota ini sudah dirasakan seluruh warganya. Sebuah kota bukan sekadar deretan gedung tinggi, melainkan tentang manusia di dalamnya. Di belakang saya merupakan pemukiman Kampung Rawa, Johor Baru. Sebuah sudut padat di tengah kota, di mana warganya harus bertahan hidup di rumah sepetak dan juga gang-gang sempit. Tepat pada tanggal 22 Juni ini, Jakarta merayakan hari ulang tahunnya yang ke-499. Setahun menjelang usianya yang kelima abad, Jakarta terus bersolek. Namun, apakah modernisasi ini sudah menyeluruh dan menyentuh mereka yang hidup di ruang-ruang gelap kota? Kami akan mengajak Anda untuk melihat dan mendengar langsung bagaimana suara warga yang tumbuh dan hidup di Jakarta. Di Kampung Rawa, Johor Baru, Jakarta Pusat, lorong-lorong sempit seolah menyekat sinar matahari untuk menyentuh rumah warga. Bangunan berdiri begitu rapat, nyaris tanpa jeda. Di sudut-sudutnya, deretan kandang burung hingga bebek bersanding dengan perabot yang meluber hingga ke gang. Bahkan di siang hari, lampu-lampu tetap harus menyala untuk menghalau gelap di dalam hunian. Di sini, jalanan gang bukan sekedar akses melintas, melainkan ruang tamu sekaligus ruang kerja. Kita bisa melihat warga memperbaiki motor tepat di depan pintu, para ibu yang asyik mengobrol dengan tetangga, hingga anak-anak yang riang bermain. Semuanya tumpah ruah di ruang terbatas. Di antara dinding-dinding yang saling berhimpit, jemuran baju menggantung rendah di atas kepala. Berbagi tempat dengan kendaraan yang harus melambat saat melintas. Meskipun hidup di tengah keterbatasan ruang, warga menjalani hari dengan satu harapan, agar pembangunan kota tak sekedar melintas, tapi juga menyentuh tempat mereka tinggal. Semoga pemerintah bisa memperhatikan mereka kecil lagi, terutama yang di gang-gang kecil kayak gini ya, agar bisa lebih ditinjau lagi, agar pembagian sembako-sembako itu merasa merata gitu aja. Iya. Ulang tahun Jakarta. Kurang tahu. Ulang tahun Jakarta. Tahu. Kayaknya macet deh. Pertama sih macet. Ya, pasti. Kayaknya macet deh. Macet kan di sini parah banget. Itulah tawuran, di sini banyak tawuran. Iya, di Johor Baru ini. Naik Trans ini pasti di mana-mana macet gitu loh, Kak. Jadi untuk solusinya semoga kedepannya Jakarta untuk tidak macet lagi. Kalau bisa mah lebih ininya tempat-tempat wisata dimurahin lagi dikit gitu. Biar kita tuh kemana-mana jadi enak. Kendaraannya juga mesti dibatasin ya biar nggak terlalu padat juga gitu. Diperbaiki perjalanan, jangan supaya banjir. Semoga makin jaya, semoga transfernya semakin dibanyakin ya.
Suara dari jalanan seolah menjadi pertanda bahwa di usia hampir 5 abad, Jakarta masih menyisakan pertanyaan besar tentang keadilan ruang. Hak pejalan kaki di trotoar yang semestinya menjadi fasilitas publik paling dasar, kini justru menjadi area perebutan kepentingan yang semrawut. Realitas ini memperlihatkan betapa penataan kota belum sepenuhnya berpihak pada kenyamanan warganya. Harapannya ya untuk pejalan kakinya sebenarnya sudah nyaman ya, cuma kadang agak sedikit nggak nyamannya ya banyak pedagang kaki lima, terus ojol-ojol gitu pada parkir di trotoar gitu Mbak. Iya, ya semoga lebih ditertibkan lagi dah. Biar lebih nyaman pejalan kaki. Di sejumlah titik di ibu kota, trotoar yang dibangun untuk pejalan kaki masih kerap digunakan sebagai area parkir dan tempat berdagang. Akibatnya, pejalan kaki terpaksa mengalah dan berbagi ruang dengan kendaraan yang melintas. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa penataan ruang publik belum sepenuhnya berjalan efektif. Kemacetan, kesemrawutan ruang publik, hingga hak pejalan kaki yang terenggut oleh parkir liar dan pedagang kaki lima, seperti di tempat saya berdiri saat ini, adalah pekerjaan menahun yang belum tuntas. Ironi ini memperlihatkan wajah Jakarta tak selalu seindah infografis pembangunan di atas kertas. Ada ruang publik yang masih tersisih menuntut ketegasan tata kelola tanpa mengganggu ekonomi rakyat kecil. Kontras yang mencolok ini memicu pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa di tengah masifnya pembangunan infrastruktur modern, ketimpangan ruang seperti ini seolah terus bertahan dari waktu ke waktu? Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna menilai, potret dua wajah Jakarta ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan dampak dari masalah struktural yang belum tuntas dikerjakan. Jakarta berwajah dua adalah cerminan dari tekanan urbanisasi, tekanan kebutuhan ruang yang lebih berkeadilan, dan berubahnya ruang kota menjadi ruang komersial di mana nilai lahan atau nilai ruang semakin lama semakin mahal, sementara kelompok marginal, kelompok yang tidak mampu berada di tengah kota karena tekanan ekonomi yang membuat mereka kalau berpindah menambah biaya untuk mobilitasnya. Keterbatasan keterampilan, pendidikan, dan pengalaman membuat ruang informal itu menjadi sangat dominan Jakarta, dan bisa dikatakan 60% ruang ekonomi Jakarta adalah ruang ekonomi informal. Ruang ekonomi informal inilah yang menguasai trotoar, menguasai ruang terbuka, menguasai areal-areal kosong, dan bisa tumbuh di mana saja. Pelanggaran tata ruang, penggunaan trotoar untuk fungsi PKL maupun fungsi parkir, dan menjadikan ruang trotoar itu menjadi ruang PKL untuk perdagangan, itu menyebabkan adanya transaksi ruang publik menjadi ruang private melalui penyewaan-penyewaan. Semua ruang-ruang yang terjadi adalah sebuah ruang publik yang dirubah menjadi ruang private. Kepemilikan dan pengaturannya diatur oleh kepentingan sekelompok orang, ormas, perseorangan, ataupun organisasi tertentu yang sekedar untuk mendapatkan nilai pendapatan secara cepat dan ringkas. Yayat memandang persoalan trotoar dan ruang publik bukan sekedar masalah penegakan hukum. Menuju 5 abad adalah Jakarta yang harus berubah menjadi kota yang memiliki budaya urban, di mana keteraturan adalah bagian yang tidak terpisahkan. Budaya urban bisa dibangun melalui pendekatan struktur, kekuatan aturan, penegakan hukum, penataan kota, perbaikan sistem pelayanan publik bisa membangun budaya urban di Jakarta. Masyarakat akan terbangun kesadarannya jika kemampuan pelayanan kota bisa memanusiakan penghuninya.
Meski dilingkupi berbagai persoalan, Jakarta tidak pernah berhenti bertransformasi. Bergeser ke koridor utama, kawasan Rasuna Said menampilkan apa yang dicita-citakan sebagai kota global. Deretan gedung tinggi yang tertata, transportasi publik yang saling terintegrasi, hingga trotoar yang ramah bagi pejalan kaki. Sebuah standar ideal yang seharusnya bisa dinikmati oleh seluruh warga di setiap sudut kota. Setahun menuju usia 5 abad, Jakarta berdiri di antara dua wajah, modernitas yang melesat tinggi dan potret urban yang masih berjuang di bawahnya. Lanskap Rasuna Said ini adalah bukti bahwa Jakarta punya modal besar untuk menjadi kota global yang maju. Tugas berat berikutnya adalah memastikan kemegahan ini tidak menyisakan ruang gelap di sudut-sudut kota lainnya. Selamat ulang tahun ke-499 Jakarta. Semoga menjadi rumah yang tidak hanya megah, namun juga adil, aman, dan nyaman bagi setiap jiwa yang tinggal di dalamnya. Dari Jakarta, Crescentia Kinanti, Bowo Iman, Ahmad Zainal, TV One mengabarkan.